dalam surat An-Nisa, "Aynama takunu," dimanapun kalian berada, "yudrikumul maut," kematian pasti mengejarmu. "Walau kuntum fi burujin musyayyadah," walaupun Anda berada di benteng yang sangat tinggi dan kokoh, sedalam apapun lokasinya, sekuat apapun bangunannya, kematian pasti akan menjemput. Kalau pesawat mungkin saja delay, kita mau melakukan perjalanan jauh terlambat, tapi kalau kematian on time, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak ada satupun yang bisa menunda walau sesaat, dan tidak ada yang bisa memajukannya walau sesaat. Pas. Gak bisa maju sedetik, gak bisa mundur sedetik, sesuai dengan timernya. Terlebih lagi di antara tanda-tanda hari kiamat, dalam hadis Anas yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', "Inna min qurbis sa'ah an yadhhura mautul faja'ah." Di antara tanda dekatnya hari kiamat, merebaknya kematian yang mendadak. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, kematian secara tiba-tiba. Duduk, kemudian tidak bisa berdiri. Ngobrol, tidur, dipelukan istrinya, pagi sudah tidak bisa bangun. Hari ini kita keluar rumah berprofesi bekerja, kemudian dia tidak bisa melihat anak dan istrinya. Hari ini kita membawa jenazah, bisa jadi besok kita yang dibawa. Hari ini kita bisa keluar, besok masuk dan menetap di area itu. Apalagi umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak seperti umat-umat sebelumnya. Terbatas. Sedikit, sebentar. Dalam hadis Abi Hurairah, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit yang melebihi itu. Berapa umur di antara kita? Kalau ada yang sampai 100, bonusnya banyak. Bahkan kita sering mendapatkan kabar masih muda beliau, sudah punya diabetes, gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali, umur belasan tahun. Pekan yang lalu kita ada jadwal kajian di Pulau Bali. Di sana ada seorang ayah yang bernama Rahmat, di pulau yang notabene masyarakatnya Hindu, kufar, Muslim minoritas di sana. Ayah ini memiliki kecemburuan di dalam perkara agama. Dia ingin anakku menjadi hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Maka sejak SD anaknya dimasukkan ke lembaga-lembaga tahfizul Quran. Dan melihat sang anak ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan. Setelah lulus SD dimasukkan ke pondok, dikeluarkan dari pendidikan formal. Yang penting anakku menjadi hafizul Quran. Subhanallah, cita-cita yang tinggi dibarengi dengan doa. Umur 16 tahun anak sudah hatam di luar kepala, 30 juz selesai. Biasa orang tua ngirim uang untuk perbekalan anaknya di pondok, sabun, sampo, beli buku. Maka sang anak ini dipanggil Epi lagi, namanya Jibril dipanggil Epi. Keluar
bersama dua temannya, tiga-tiganya hafadzul Quran. Semuanya tiga orangnya hafidz Quran. Gunakan kendaraan. Setelah mengambil uang, kebetulan juga hujan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kecelakaan, tertabrak truk. Wafat di tempat. Umur 16 tahun. Dan Ebi ini anak laki-laki satu-satunya wafat dalam keadaan hafizul Quran umur 16 tahun. Sang ayah stres. 2 pekan sadar pingsan. Sampai satu ketika sang ayah ini sebelum tidur ngambil wudu, sholat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur, subhanallah, mimpi bertemu dengan sang anak. Sampai ayahnya ragu. Ebi. Sang anak senyum. Ebi. Bapaknya ragu. 2-3 kali dipanggil. Kemudian sang anak berkata, Papa, jangan sedih. Ebi bahagia. Ebi senang. Dan Papa kalau ingin seperti Ebi, hafalkan Al-Quran. Kalau Papa pengen seperti Ebi, hafalkan Al-Quran. Maka sang ayah bangun dan berharap mimpi itu nyata. Ketemu dengan anaknya. Buah hati tunggal. Kemudian sang ayah berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dan saat ini sudah menghatamkan surat Al-Baqarah di umur yang mendekati 50 tahun. Tidak mudah. Gak hanya itu, Pak Rahmat membuat yayasan yang bernama Darul Arqam, madrasah tahfidzul Quran, mulai habis asar sampai maghrib di Masjid Ar-Rahman, Karangasem, ujung timur Pulau Bali. Dan saat ini muridnya sudah 30 orang. Dia cerita ke saya sendiri dalam keadaan air mata dia berlinang. Ustaz, kalau saya nggak punya tanggung jawab orang tua, kalau saya nggak punya tanggung jawab istri, anak pengen mondok. Saya pengen seperti anak saya, Ustaz. Saya nggak butuh ijazah. Dan saat ini muridnya 30 orang. Bahkan di antara murid tersebut ada yang sudah berjalan di madrasah itu selama 6 bulan dan telah menghafal 5 juz. Pak Rahmat ini bukan orang yang dari kecil di pondok. Motivasi dari sang anak. Betul-betul syukur dan dia berharap supaya dia dan anaknya wafat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada cerita orang yang hidup, manusia di dunia kekal abadi, itu hanya dongeng belaka, kisah yang batil. Sebagaimana keyakinan sebagian orang yang diberikan umur yang panjang, kehidupan yang abadi adalah Nabi siapa? Khidir, hidup di laut katanya. Ada lagi yang mengatakan Dzulqarnain atau hidup di mana. Ini enggak ada di dalam agama kita. Kalau diberikan kesempatan umur yang panjang, maka yang paling berhak adalah asyraful khalq, manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya engkau akan wafat sebagaimana umat manusia yang lain wafat. Maka sebagai seorang mukmin yang bijak, muslim yang pintar, untuk tidak terlena dengan gemerlap dunia dan mengumpulkan persiapan, modal, bekal menuju kepada akhirat Allah Subhanahu